Salam sejahtera bagi kita Suaranya semua. kok Salam, nggak ada, Mas Salim. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Supriyadi ST, Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Yang saya hormati Bapak Kori Ainun Nur Rohim, akun representatif KPP Pratama Tulungagung. Yang saya hormati Bapak Abraham Nainggolan, Regional Head of MBIS Market Wilayah Jawa Timur. Serta yang saya hormati Bapak Ibu seluruh peserta sosialisasi, baik pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, bendahara pengeluaran, atau bendahara pengeluaran pembantu dari perangkat daerah se-Kabupaten Trenggalek. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan anugerahnya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul di sini secara daring dalam acara sosialisasi implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2022 pada toko daring tanpa ada halangan apapun. Dan tak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankannya. Semoga di 10 hari yang kedua ini kita mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Amin Prastiawan selaku pembawa acara yang akan memandu acara sosialisasi implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2022 pada toko daring pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat acara, maka perkenan saya untuk memulai acara ini. Sebagai pembukaan, marilah kita buka kegiatan pagi ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dengan mengharap ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, supaya kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadikannya sumber ilmu yang bermanfaat, maka marilah kita sejenak untuk menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, yaitu Bapak Supriyadi Sarjana Teknik, dan sekaligus berkenan untuk membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Supriyadi, waktu dan layar kami persilahkan.
Terima kasih Mas Amin. Oke, sama-sama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Mas Kori dari KPP Pratama Tulungagung. Selamat bergabung Mas Kori. Juga yang kami hormati Mas Bram dari MPs Market. Yang kami hormati pula dari Bapak Ibu pejabat pengadaan, Bapak Ibu BP, bendahara pengeluaran maupun bendahara pengeluaran pembantu dari perangkat daerah dan seluruh teman-teman yang sudah bergabung di acara sosialisasi implementasi Peraturan Menteri Keuangan 58 pada toko daring. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti acara ini. Semoga kita nanti bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan dan petunjuk pada umat manusia ini sehingga kita dapat mengalami kehidupan yang berperadaban seperti yang kita alami saat ini. Semoga kita nanti bisa diakui sebagai umatnya, yaitu mendapat syafaat di Yaumul Akhir. Amin ya Robbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, juga kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi yang menjalankan. Semoga kita mendapatkan berkah dan juga bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan ampunan dan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Maret tahun 2025, kita sudah melaksanakan beberapa kali pertemuan, terutama melalui webinar atau daring seperti ini, dalam rangka menyampaikan beberapa perkembangan terkait dengan belanja langsung pengadaan, yaitu melalui toko daring. Kemarin kita menyampaikan kepada PPK dan PPTK, kemudian juga kepada penyedia, dan sekarang ini berkaitan dengan implementasi perpajakan sesuai dengan PMK 58. Seperti kita ketahui bersama, dengan adanya Inpres nomor 21 tahun 2025 terkait dengan petunjuk atau tunjuk dari Bapak Presiden bahwasanya ada penundaan terkait dengan pengadaan barang dan jasa, kemudian setelah itu muncul Keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi, kabupaten, kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam melaksanakan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Sehingga dengan adanya efisiensi terhadap transfer daerah, kemudian kita juga harus melakukan percepatan atau segera melaksanakan pengadaan
sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan kegiatan kita, terutama kegiatan-kegiatan rutin. Kalau kita mengacu pada rencana umum pengadaan yang sudah diumumkan melalui aplikasi yaitu Sirup, maka Kabupaten Trenggalek itu terbesar melalui purchasing. Jadi pemilihan penyedia jasanya melalui purchasing, yang salah satunya adalah melalui toko daring, di mana toko daring itu nanti harus melalui marketplace dan decision yang sudah kita sampaikan kemarin. Waktu sosialisasi kita didampingi dari MBIS Market dan GU atau gratis ongkir. Namun ini perlu penyamaan persepsi, salah satunya itu terkait dengan perpajakan yang menyesuaikan pada PMK 58. Nanti dalam hal ini kita menghadirkan Mas Kori Ainun dari KPP Pratama Tulungagung, beliau sebagai akun representatif pada KPP Pratama Tulungagung. Nanti akan menyampaikan beberapa materi yang tentunya akan kita ikuti pada sesi kali ini. Dan juga nanti dari MPIS, yaitu Pak Abraham juga akan memberikan beberapa wawasan terkait dengan PMK 58. Jadi nanti harapannya kita persepsinya dalam menafsirkan apa yang menjadi regulasi yang terbit PMK 58 itu bisa sama. Untuk itu kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengikuti materi pada sosialisasi ini sampai dengan berakhirnya acara, dan nanti ada sesi tanya jawab atau mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dan masukan dari Bapak Ibu semua, nanti bisa kita jadikan referensi untuk kita melaksanakan kegiatan terutama tahun anggaran 2025 ini. Juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, terima kasih atas keikutsertaannya dan kehadirannya pada hari ini. Tentunya kita juga ingin melaksanakan kegiatan ini secara tatap muka, tapi karena mengingat pertama kita melakukan efisiensi, kedua juga kesibukan Bapak Ibu sekalian di kantor, juga akhirnya pelaksanaan ini kami mohon maaf kita lakukan secara daring. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk menambah wawasan dan belajar, sehingga kita akan menjadikan acara ini dengan tetap semangat meskipun kita sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita segera buka dan kita mulai bersama-sama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita mulai dan kita ikuti sampai nanti dengan selesai. Semoga kita bisa mendapatkan tambahan ilmu dan wawasan sehingga bermanfaat untuk kita dalam melaksanakan kegiatan kita dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Trenggalek. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir dan kami mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyelenggaraan maupun penyambutan kami, dan
kami menyampaikan beberapa kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Amin, warahmatullahi kami wabarakatuh. kembalikan. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Pri atas sambutan yang telah diberikannya dan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu langsung saja sosialisasi implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2022 pada toko daring yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Bapak Kori Ainun Nur Rohim, akun representatif KPP Pratama Tulung Agung. Selamat pagi Pak Kori. Selamat pagi, Pak. Suara saya Yes, jelas, Pak. yes, terdengar jelas Bapak. Semoga sehat selalu Ya. Bapak nggih. Amin, makasih, Pak. Nggih, kemudian narasumber kedua adalah Bapak Abraham Nainggolan dari Regional Head MBIS Market. Selamat pagi Pak Abraham. Pagi Pak Amin. Nggih. Terima kasih ini udah yang kedua kalinya bersama kita Pak Abraham nggih. Iya, Ya, semoga tetap sehat Bapak nggih. amin, amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara ini dimulai perlu kami sampaikan beberapa hal terkait teknis pelaksanaan sosialisasi pada pagi hari ini. Yang pertama, selama BIMTEK berlangsung, peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera. Terus kemudian yang kedua, peserta dimohon menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Yang ketiga, selama narasumber menyampaikan materi, peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon supaya materi yang disampaikan dapat kita terima dengan jelas. Kemudian tanya jawab nanti kita laksanakan secara langsung baik melalui dengan menekan tombol resen ataupun melalui kolom chat yang tersedia. Terus kemudian yang kelima, sosialisasi pada pagi hari ini berlangsung selama kurang lebih 90 menit dan akan kami bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama selama kurang lebih 45 menit nanti kedua Bapak narasumber kita akan menyampaikan materi secara bergantian. Kemudian sesi yang kedua kurang lebih juga 45 menit akan kita buka dengan seksi diskusi tanya jawab. Demikian tadi teknis acara kita pada pagi hari ini. Untuk menyingkat waktu, yang pertama menyampaikan materi kami berikan kesempatan kepada Pak Kori Ainur Nur Rohim terlebih dahulu Pak nggih. Siap Pak nggih? Nggih. Siap, Pak. Untuk itu monggo waktu dan layar kami persilahkan untuk Pak Kori. Bisa. Izin share screen ya, Pak? Nggih. Tampilannya apa sudah ini, Pak? Proses. Nggih, masih proses. Sudah sesuai. Slide-nya sudah ya, Pak? Sudah, ambil Bapak. Ampun, Pak. Siap. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Ya, Sama-sama, perkenalkan Pak. saya Kori. Saya Kori AR untuk sebenarnya kalau di kami itu perwilayahnya itu ini Pak, kalau di AR itu perwilayah kecamatan Pak. Dan kebetulan kalau Trenggalek itu saya pegangnya jujur nggak banyak, cuma ngares saja. Cuma ada beberapa dinas memang untuk pengawasnya saya gitu, termasuk juga untuk Seda. Jadi terkait masalah ini ya saya mewakili eh, hanya terkait ini saja. Jadi kalau misalkan ada konsultasi yang lain itu nanti ada sendiri nggih Pak. Amin. Ngapunten. Siap Gitu. Bapak. Nggih, mohon informasi nanti yang bertugas di Iya. sekitar yang dekat dengan kita siapa kata nggih. Oh nanti bisa nanti saya share ke Pak Haring ya Pak. Nggih, siap. Iya.
Jadi sebenarnya pas saya dihubungi Pak Hari itu langsung ini sih, ini mau apa Pak yang mau dibahas itu? Masalahnya apa? Pelaporankah atau pembayarankah? Dua-duanya katanya. Terus saya telusuri lagi, apakah ada hubungan sama Kortek? Iya Pak. Oh iya. Berarti memang sebenarnya masalah utamanya itu ada di Kortek sih Pak. Leres Pak Hari Pak. Leres ya Pak, leres di Kortek. Iya. Nggih. Jadi iya. Jadi sebenarnya permasalahan ini kami sadari sampai ada juga kemarin tuh kami kedatangan ya rekanan dari bendahara yang sampai marah-marah, Pak. Soalnya sudah terlanjur jalan, ternyata ketika mau pencairan nggak bisa karena dari rekanan itu nggak bisa mengeluarkan faktur karena bukan PKP. Akhirnya ya sampai apa pas datang ke kami itu ya ini kenapa ini kok tiba-tiba seperti ini gitu. Karena memang secara aturan ini aturan udah lama sekali nih Pak. Jadi sebenarnya bendahara itu wajib untuk transaksi dengan PKP karena memang ada kewajiban pemotongan atau pemungutan PPN di situ. Nah, cuma selama ini itu masih dikasih tanda kutip kelonggaran gitu Pak. Jadi walaupun transaksinya bukan sama PKP, bendahara masih bisa buat billing sendiri untuk membuat billing atau pembayaran terkait PPN-nya gitu. Cuma di sistem Cortex yang baru ini udah nggak bisa seperti itu lagi. Jadi bendahara baru bisa membayarkan PPN ketika bendahara itu menerima faktur. Nah, kendalanya di situ. Jadi kalau misalkan nggak ada faktur, ya nggak bisa bendahara membayarkan itu nggak bisa kayak gitu. Permasalahan utamanya itu di situ. Tapi kalau misalkan untuk yang pajak yang lain kayak misalnya pasal 21, pasal 22, 23, 4 ayat 2 itu tidak ada masalah. Karena memang kalau terkait pajak yang lain, yang pajak penghasilan, itu eh, yang dibutuhkan hanya NIK saja. Dan dari bendahara sendirilah yang menginput bukti potongnya. Tapi kalau faktur itu kan pihak lain atau rekanan di situ. Disitulah timbul masalah. Kemudian pas saya dihubungi Pak Hari itu langsung tiba-tiba membahas PMK 58 dan ini PMK bukan PMK baru sebenarnya. Jadi PMK lama yang kalau misalkan kita bicara tujuan utama dari PMK ini adalah menyederhanakan sebenarnya Pak. Menyederhanakan sesuatu yang mungkin beberapa bendara itu kesulitan gitu loh ketika misalkan bertransaksi dengan yang non PKP seperti itu. Karena ketika misalkan bertransaksi dengan non PKP kan nggak ada faktur. Kalau misalkan kita saklek sama aturan yang awal tadi, ya nggak bisa ada PPN-nya. Nah, dengan adanya PMK 58 ini, jadi pemerintah itu ngasih jembatan. Oke, kamu transaksi dengan non PKP bisa, tapi harus ada aturannya. Nah, aturannya itu apa ya PMK 58 ini? Kalau misalkan kita bicara ini, kalau judulnya itu panjang itu penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atau tata cara pemungutan penyotoran, ya intinya adalah ada pihak yang berwenang untuk memungut PPN sebagai pengganti dari rekanan tadi. Oke, kita mulai dari awal. Nah, siapa aja yang pihak lain ini yang dimaksud pihak lain dalam aturan PMK ini ada dua, yaitu retail daring atau marketplace. Jadi kalau misalkan kita hari ini kedatangan Pak Abraham, jadi beliau ini berarti masuknya yang marketplace ini. Nah, nanti kewajibannya adalah yang memungut PPN ya dari marketplace ini. Kira-kira seperti itu. Nah, ruang lingkupnya seperti ini. Jadi, eh, transaksi pengadaan barang dan atau jasa dilakukan melalui sistem informasi pemerintah. Kalau yang udah ada itu contoh ya toko daring dan Sipla. Kemudian lanjutnya adalah transaksi pengadaan fasilitas yang melalui PPMSE berupa marketplace. Nah, ini yang saya maksud tadi. Pengadaan atau retail daring pengadaan. Nah, pembayarannya nggak ada yang berubah sih. Di sini pakai uang persediaan. Nah, siapa aja yang di sini
dibahas dalam PMK 58 ini, jadi ada 3 pihak. Jadi marketplace atau retail daring yang merupakan pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut pajak PPh dan PPN gitu. Jadi bis market ini maksudnya. Yang kedua adalah rekanan pemerintah. Nah, ini adalah yang menempatkan barang atau jasanya di marketplace. Nah, di sini kasusnya kan itu tadi dari apa masalah awal tadi yang gara-gara bukan PKP. Nah, ini menjembataninya di sini nih. Sebenarnya kan secara aturan tadi seharusnya rekanan pemerintah ini PKP. Nah, karena bukan PKP, nah pakailah marketplace itu. Itu. Dan yang terakhir adalah instansi pemerintah sendiri sebagai eh, user dari sistem pengadaan. Untuk PPN-nya sendiri, jadi nanti di apa di kewajiban dari marketplace itu dia itu memungut PPN dan PPh. Untuk PPN-nya sendiri, nah ini masih ngapunten ya, masih tarif lama. Nah ini sebenarnya kalau soal tarif ini masih ini ya masih agak ambigu ya Pak ya ngapunten. Jadi sebenarnya secara aturan undang-undang untuk PPN itu sebenarnya udah 12%. Cuma memang dikeluarkan peraturan pemerintah lagi terkait dengan penyesuaian DPP, nilai lain namanya. Yang pada akhirnya sebenarnya untuk tarif efektifnya tetap 11%. Nah, sementara untuk yang PPh pasal 22-nya, jadi bagi marketplace itu motongnya itu adalah 0,5%. Kira-kira seperti itu. Nah, keduanya ini dilakukan oleh marketplace. Nah, namun ada juga hal-hal yang memang apa bahasanya tidak ada pungutan pajak, yaitu apa saja untuk pasal 22 kalau misalkan merupakan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa angkutan umum oleh rekanan wajib pajak orang pribadi. Nah, ini seharusnya pasal 21 memang kalau orang pribadi. Terus pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh rekanan yang pembayarannya melalui mekanisme pembayaran langsung. Itu. Nah, untuk yang PPN itu yang tidak dipungut adalah penyerahan barang dan jasa yang memang tidak dikenakan PPN. Nah, kalau PPN itu kan sistemnya negatif list ya, yang artinya memang ada item-item yang bahasanya tidak dipungut PPN atau dibebaskan. Itu ada itu di apa aturan undang-undangnya. Seperti itu. Yang memang nggak dipungut PPN ya jangan dipaksa tetap dipungut ya, Pak Abraham. Kemudian penyerahan jasa angkutan umum oleh orang pribadi, penyerahan barang dan atau jasa yang tidak dipungut dibebaskan. Nah ini tadi yang dibebaskan. Penyerahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh rekanan yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Ya sama dengan untuk yang pasal 22 dan PPN-nya. Selanjutnya, nah terkait ini kemarin sebenarnya dalam beberapa hari ini saya lumayan intens ngobrol dengan Pak Abraham. Jadi terkait dengan invoice yang diterbitkan. Jadi kalau misalkan aturan dari Cortex itu memaksa ya, bahasanya ngapunten memaksa bendahara untuk menyediakan faktur pajak. Nah, yang terjadi di sini adalah eh, faktur pajak itu hanya bisa dibuat oleh PKP. Nah, bagaimana dengan marketplace? Marketplace bisa menyediakan eh, dokumen lain, bahasanya itu dokumen lain ya Pak. Jadi dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak gitu. Apakah ini sama dengan faktur pajak? Bagi pajak kami samakan, jadi sama aja. Jadi ketika misalkan jenengan sudah terima invoice atau apa namanya eh kwitansi yang dia itu yang melakukan adalah marketplace seperti ini, itu sudah dilakukan pemotongan PPN ataupun PPh. Nah, cuma memang ada ketentuan. Jadi invoice itu secara ketentuan itu harus memuat hal-hal seperti berikut. Yang pertama adalah nama dan nomor pokok wajib pajak dari rekanan. Yang kedua, nama dan nomor pokok wajib pajak pembeli atau penerima jasa, yang dalam hal ini adalah instansi pemerintah atau dinas. Kemudian
nama dan NPWP pihak lain, maksudnya marketplace itu. Nah, selanjutnya kalau ini pasti ada lah ini jenis barangnya apa, terus nilai dari penyerah itu berapa, pajak yang penghasilan yang dipungut berapa, PPN yang dipungut berapa, kemudian nomor dan juga tanggal pembuatan. Kalau yang bawah ini saya yakin pasti ada untuk semua bentuk invoice. Cuma yang bagian atas ini kemarin sempat saya singgung juga Bapak Abraham, tolong dipastikan hal ini ada juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Memang secara aturannya harus ada seperti ini. Nah, kemudian bagaimana dengan pelaporannya? Jadi kalau untuk pelaporan, yang melaporkan transaksinya, melaporkan PPN dan PPh-nya itu adalah marketplace-nya. Jadi sebagai pihak lain yang ditunjuk untuk mengut PPN dan PPh, marketplace ini punya kewajiban untuk melaporkan juga. Gitu. Nah, nanti untuk data invoice ini, ya ini saya untuk mekanisme ini kan ngapunten untuk MBIS Market ini kan posisinya bukan di Tulungagung ya. Di Surabaya nggih Pak Abraham ya? Betul? Di Surabaya G, nggih? G di seluruh Indonesia, Pak. Di Iya, siap. Jakarta kita pusatnya. Oh, dulu oh gitu, siap. Jadi saya ini terkait dengan data invoice, kalau secara aturan kan memang ada pertukaran secara otomatis dengan DJP. Jadi memang seharusnya ada komunikasi antara BIS Market dengan AR pusatnya, Pak. Jadi terkait dengan Ada, transaksinya ini ya, seharusnya dari Adang ya, Pak. Ya. ada. Jadi G. dari pihak nggih. Jadi seharusnya untuk transaksinya itu memang bagi DJP pun sudah pegang. Cuma kalau saya pribadi karena saya bukan AR untuk MBIS Market ini, ya saya di sini nggak bisa ngelihat datanya gitu. Cuma untuk AR yang pusatnya seharusnya ada dan kalaupun misalkan dibutuhkan, seharusnya kami pun dari kantor pajak Tulungagung bisa memintanya gitu. Kemudian selanjutnya, nah untuk mekanismenya kira-kira seperti ini. Jadi yang pertama adalah merchant atau di situ adalah penjualnya atau rekanan itu eh, ini untuk kasusnya yang PKP ya. Jadi intinya dari rekanan ini memasukkan daftar barang atau jasanya ke marketplace. Kemudian dari pihak instansi pemerintah yang nomor dua ini melakukan transaksi sesuai dengan yang tertera di aplikasi ya. Nah, kemudian ketika transaksinya sudah terjadi di sini, marketplace akan membuat invoice yang isinya adalah itu tadi. Eh, ini transaksi terkait apa, pajaknya seperti apa. Itu. Nah, di sini marketplace meneruskan uang dari instansi pemerintah dikurangi dengan pasal 22 PPN yang dipungut, kemudian menyetorkan. Jadi yang menyetorkan di sini adalah marketplace. Dalam hal ini adalah MBIS Market, menyetorkan PPh setengah persen, dan juga PPN 11%, seperti itu. Dan yang terakhir terkait dengan pelaporan juga itu dibebankan kepada MBIS Market, seperti itu. Ini sama. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan sebelum ada PMK 58 ini, ya ketentuannya seperti ini terkait dengan PPN, PPh, ketika ada transaksi kurang dari 2 juta gimana, lebih dari 2 juta gimana. Nah, kalau untuk yang PMK 58 ini, itu kondisi ini itu udah otomatis lah. Saya yakin kalau misalnya marketplace sudah inilah sistemnya itu udah canggih untuk memisah hal-hal seperti itu kayak jenis pajaknya apa dan lain-lain itu udah dari marketplace sudah Pak udah memilah sendiri. Jadi bagi instansi pemerintah atau misalkan dinas di sini terima bersih. Jadi pokoknya masalah PPN PPh-nya udah selesai marketplace kayak gitu kira-kira simpelnya. Nah, dan terakhir di sini untuk contoh soalnya, misalkan di sini ada transaksi belanja biasa ini, belanja biasa. Jadi misalkan tanggal 10 Juni 2022, Satker misalkan dari Seda melakukan belanja laptop ke rekanan PTX, bukan WP yang memiliki perdagangan bruto di marketplace MBIS Market yang tergabung dalam sistem pengadaan dengan total belanja 5 juta. Nah, MBIS Market memungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% loh, Pak.
bukannya dua-dua itu 1,5%, iya. Cuma untuk PMK ini sudah diatur seperti itu. Jadi memang potongannya itu hanya 0,5%. Kemudian yang kedua adalah atas transaksi ini itu dipungut dan dilaporkan oleh MBS Market sesuai dengan ketentuan aturan terkait dengan pembayaran dan pelaporan. Jadi kalau misalkan untuk penyetoran maksimal itu tanggal 15 bulan berikutnya, dan kalau untuk pelaporan maksimal itu tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, yang contoh yang agak ini, agak mikir sih kalau ini yang kalau saya bilang. Jadi terkait dengan penyewaan eh, tanah dan atau bangunan. Jadi secara aturan itu kan memang aturan maksudnya aturan PMK 58 ini guys, itu kan potongannya 0,5. Tapi terkait dengan sewa tanah dan atau bangunan itu kan seharusnya kena PPh final 10%. Nah, ini pun diatur di aturan PMK. Di sini misal ada contoh, misalkan dari Dinas Kesehatan menyewa ruangan untuk keperluan eh, misalkan sosialisasi begitu dengan rekanan PTM yang atas percewaan tanah dan atau bangunan ini ditaruh di MBS Market. Nah, MBS Market tetap untuk masalah pemotongannya itu pakai aturan yang 0,5% itu. Jadi motongnya tetap 0,5. Nah, kemudian dibayar dan disetor seperti aturan tadi. Nah, kemudian kan ini secara aturan untuk sewa tanah dan atau bangunan itu kan tarifnya 10% dan itu PPh final. Nah, aturannya kalau misalkan ada transaksi yang seperti ini, saya nggak tahu nanti eh, prakteknya seperti apa. Misalkan masih ragu, pada akhirnya masih ragu terkait ini, nanti bisa konsultasi sama saya. Tapi secara aturan di sini, kalau misalkan nanti ada yang menyewakan tanah dan atau bangunan dan ditaruh di marketplace, ketentuannya seperti ini. Jadi dari pihak marketplace tetap motong 0,5% dan sisanya 11,5% itu nanti dilunasi sendiri oleh rekanan. Kira-kira seperti itu. Ini terkait dengan sewa. Ya, iya. Mungkin untuk materinya seperti itu aja. Jadi intinya begini Pak. Jadi kemarin saya udah mencoba juga untuk menginput eh, faktur dari MBIS Market dan memang untuk Cortex itu mengakomodasi hal itu. Jadi memang bisa. Jadi invoice itu bisa diterima di sistem, bisa diinput. Cuma memang kemarin memang harus ada NPWP. NPWP itu tetap harus disediakan, gitu. Jadi eh, selama data di invoice-nya itu lengkap, itu bisa diterima di sistem. Cuma terkait kalau misalkan untuk kewajiban bendahara sendiri, sebenarnya ketika jenengan bertransaksi dengan pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dan PPh sesuai dengan PMK 58 ini, dari sisi bendahara itu tidak ada kewajiban untuk menyetor kembali. Jadi udah selesai di marketplace semua. Eh, Pembayarannya sudah selesai, pelaporannya juga sudah selesai. Jadi ketika jenengan udah terima invoice itu tinggal disatukan dengan eh, apa namanya SP2 nggih, SP2D atau apa niku. Saya lupa itu namanya. Intinya sudah dianggap sudah melakukan pemotongan dan penyetoran PPN dan PPh. Seperti itu kira-kira. Ya, mungkin itu aja dari saya, Pak Amin. Oke. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kori atas pencerahannya pada pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu, pertanyaan ditahan dulu, nggih. Kita lanjutkan ke narasumber yang kedua. Langsung saja kepada Bapak Abraham Nengolan, kami persilahkan untuk waktu dan layarnya untuk menyampaikan materi. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Pak. Oke, Sudah kelihatan ya Pak ya? Untuk layar, sudah, sudah ya? Sudah, Oke. sudah, Pak. Oke, terima kasih Pak Kori. Terima kasih juga Pak Supri, Kabag BPJ, Pak Hari gitu ya, atas inisiasi untuk hari ini, acara hari ini untuk sosialisasi PMK 58.
Saya yakin kemarin memang banyak pertanyaan Bapak gitu ya. Dan sebenarnya Pak, PMK 58 ini itu sudah dari tahun 2022 gitu ya. Kita sudah tadi saya cek di YouTube gitu ya, sosialisasi yang terrecord gitu ya untuk yang MBIS yang pernah sama kota ini, kota ini, kota ini itu udah hampir lebih dari 10 kali Pak. Tapi nggak apa-apa, ini kita apa namanya niat yang baik untuk kita nanti ke depannya supaya lebih paham Pak. Nah, ini materi saya hampir mirip. Nah, karena memang pembahasannya sama gitu ya. Saya di sini hanya menegaskan untuk nanti untuk mengaplikasikannya di MBIS Market seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini saya mau buka dulu gitu ya kemarin untuk di Trenggalek gitu ya kita ada kerjasama dengan BUMD dan sama Pemkab Kabupaten Trenggalek untuk nanti sharing profit. Jadi nanti ke depannya Bis Market juga masih bisa berfokus di Trenggalek gitu ya, Bapak Ibu. Ini hanya intermezzo saja di depan gitu ya. Terima kasih juga Pak Supri, Pak Hari dan teman Bapak Ibu yang lain yang kemarin hadir gitu ya. Mudah-mudahan MBIS Market bisa terus digunakan di Trenggalek gitu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut kita di PMK 58. Jadi, PMK 58 ini tadi sudah jelas disampaikan sama Pak Kori gitu ya. Jadi, PMK 58 ini apa namanya peraturan spesial khusus toko daring, apa namanya khusus platform untuk toko daring atau retail toko daring gitu ya, marketplace gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini apa namanya isinya kalau judulnya itu memang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak. Pihak lain itu MBIS Market. Tentang cara pemungutan, penyetoran, atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain, yaitu MBIS, atas transaksi pengadaan barang atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Nah, jadi itu isinya gitu, Pak. Tapi untuk detailnya, pokok pengaturannya mungkin tadi saya akan jelaskan detail gitu, Bapak Ibu. Nah, penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak ini, itu pihak lainnya ada dua, retail daring sama marketplace, toko daring. Nah, kita MBIS Market saat ini itu sebagai pihak lain yang dalam artian marketplace pengadaan atau toko daring. Nah, poin kedua, kewajiban dikukuhkan sebagai PKP. Tadi sudah disampaikan Pak Kori, memang untuk selama ini setiap instansi pemerintah pengadaan barang jasa itu untuk belanja di instansi apa namanya untuk belanja di rekanan itu rekanannya harus PKP Bapak Ibu. Tetapi ada pengecualian ditetapkan bagi apa namanya yang non JKP BKP yaitu seperti contohnya langsung saja sebutkan itu jasa kesenian terus habis itu makan minum itu tidak apa-apa. Jadi kemarin kalau yang saya ikut sosialisasi sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Nah, terus yang ketiga, kewajiban pemungutan. Jadi kita di MBIS karena tadi ada apa Kak, apa namanya di dalamnya MBIS itu ada yang PKP dan non PKP. Jadi saat sudah pakai MBIS itu jadi karena MBIS-nya ini PKP, jadi kita wajib memungut. Nah, jadi kita MBIS Market melakukan pemungutan, menyetorkan dan melaporkan pajak. Dan ini kita sudah lakukan dari tahun 2022, Bapak Ibu. Kota yang sudah sering menggunakan ya provinsi sendiri Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur ada Kota Malang, di kota lainnya ada Jogja, Jawa Tengah. Tapi biasanya kalau pakai PMK 58 itu nanti pembayarannya harus online Bapak Ibu. Karena bayarnya ke MBIS ya. Jadi pakai ID billing atau pakai VA gitu ya, atau pakai QRIS. Tidak bisa langsung bayar ke penyedianya. Nanti saya jelaskan detail seperti apa. Nah, terus yang keempat itu besaran pungutan pajak. Besaran pungutan pajaknya itu PPh-nya ini kalau dalam toko daring itu hanya 0,5. Jadi lebih kecil Bapak Ibu. Selama ini kalau di MBIS Bapak Ibu bendahara atau PP PPK belanja apa namanya bendahara sebagai wapu, penyedia sebagai wapu itu kan PPh-nya 22 1,5 atau PPh 23 2%. Nah, kalau pakai MBIS Market sebagai wapu atau PMK 58 itu 0,5%. Jadi lebih kecil Bapak Ibu. Jadi itu keuntungannya juga kalau pakai PMK 58. Nah, kalau PPN masih sama, pakai yang 12% tadi, pakai DPP 11/12 itu. Nah, sama yang terakhir memang penjualan barang mewah itu ada, tapi kan ini jarang Bapak Ibu. Nah, yang terakhir dokumen. Nah, tadi sudah disampaikan juga sama Bapak Kori, dokumen tagihan invoice itu bisa dijadikan faktur pajak. Jadi nanti Bapak Ibu waktu buka MBIS Market, waktu pilih MBIS Market Wapu, itu invoice-nya bisa di-upload di Cortex. Jadi apa namanya invoice-nya yang MBIS Market Wapu itu sudah memenuhi ketentuannya yang disampaikan Pak Kori. Jadi sudah ada, nanti saya jelaskan detailnya di belakang. Ada NPWP-nya rekanan, ada NPWP-nya
MBIS Market, ada NPWP-nya instansi pemerintah. Makanya waktu Bapak Ibu, waktu mendaftar MBIS kan pertama dokumennya harus ada NPWP, instansi pemerintah, SKPPK. Nah itu harus ada. Nah nanti saya infokan di belakang. Nah SPT ini kita juga sudah tiap bulan itu nanti ada jadwalnya kalau nggak salah tiap tanggal 15 ya Pak Kori. Itu teman-teman dari finance kita, tim pajak kita itu sudah melaporkan dan nanti ada bukti bayarnya dan itu nanti kita akan berikan ke bendahara. Nah, selanjutnya, nah ini tadi detailnya, yang tadi ini saya izin juga ambilnya dari source DJP juga. Jadi ada 3 MBIS Market itu sebagai pihak lain yang ditunjuk untuk memungut pajak. Jadi kita bisa memungut PPh dan PPN. Rekanan pemerintah itu penyedia ya Bapak Ibu, itu pengusaha wajib PKP, tapi yang BKP non BKP non JKP masih bisa gitu ya. Terus instansi pemerintah, user sistem pengadaannya itu memang nanti yang dipungut, yaitu instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah termasuk Trenggalek, dan pemerintah desa. Ya, nah ini alurnya. Jadi nanti PPMSE ini MBIS ya Bapak Ibu. Jadi nanti beberapa penyedia melakukan upload barang di MBIS, instansi pemerintah melakukan belanja, terus retail daring kita, MBIS Market membuat invoice, nah terus MBIS Market memungut PPh dan PPN, MBIS Market menyetorkan PPh dan PPN-nya, dan MBIS Market juga melakukan PPN melaporkan PPN yang dipungut, PPh yang dipungut. Nah, ini setiap bulan itu tim legal kita, tim finance kita, tim pajak kita setiap bulan sudah melaporkan. Nanti kita akan tunjukkan nanti bukti bayarnya kayak seperti apa dan itu biasanya dipakai sama bendahara untuk melaporkan juga. Nah, ini langsung saja penerapannya di MBIS Market, Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan dulu awalnya. Jadi Bapak Ibu, di MBIS Market saat ini itu Bapak Ibu kan kita ada pajak daerah sama ada pajak PPN. Kalau pajak PPN langsung saja nanti di paling bawahnya waktu dipilih MBIS Market sebagai WAPU itu pembayaran full itu ke kita, ke MBIS semua. Karena nanti kita yang menyetorkan pajak. Nah, kalau pajak daerah itu nanti karena pajak MBIS Market tidak bisa membayarkan pajak daerah, jadi waktu beli makan minum nasi kotak yang ada pajak daerahnya, nanti waktu milih MBIS Market WAPU, pajak daerahnya monggo bisa dipilih. Pajak daerah dipungut oleh pembeli, itu bendahara, atau pajak daerahnya dipungut oleh penyedia. Jadi nanti penyedianya menyetorkan sendiri pajak daerahnya ke KPP setempat, gitu ya Bapak Ibu. Itu gambarannya. Ini yang pajak daerah, ini PPN. Nanti kita praktekkan Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang kemarin kita juga sering diskusi sama Pak Kori. Jadi, invoice MBIS Market kita yang sebagai MBIS Market sebagai WAPU itu sudah memenuhi poin-poin ini semua, Bapak Ibu ya. Jadi, Bapak Ibu di sini nanti bisa cek sendiri di Bapak Ibu bendahara yang sudah atau PP yang belum pernah pakai nanti mencoba gitu ya pakai MBIS Market sebagai WAPU. Nanti waktu di menu tagihan, waktu cetak invoice itu sudah ada semua lengkap. Jadi sudah kan ini tadi Pak Kori menekankan harus ada NPWP pajak rekanan, NPWP pembeli itu pemerintah, sama NPWP pihak lain itu NPWP-nya kita MBIS. Nah ini di paling bawah sudah ada Bapak Ibu. NPWP ini contoh ya, invoice contoh. NPWP tester toko Trenggalek itu NPWP rekanan. NPWP trainer bayar ini NPWP instansi pemerintah. Jadi nanti yang terakhir NPWP Brilian e-commerce berjaya itu nama PT-nya MBIS Market dan itu sudah ada tercantum di sini. Jadi nanti Bapak Ibu waktu bendahara melakukan upload Cortex itu tinggal mengupload invoice ini gitu ya. Jadi invoice ini sudah menyangkut ini semua. Jadi di dalamnya juga ada tertera jenis barang jasa, seluruh penilaian pembayaran transaksi, jumlah PPN yang dipungut, PPh yang dipungut, nomor dan tanggal pembuatan dokumen tagihan. Nah, nanti setiap bulan dari finance kita pusat itu akan menyetorkan pajak. Nah, setiap bulan itu akan di-email ke kita. Nanti kita akan kirimkan ke Trenggalek. Ini bukti bayar PPN PPh dari seluruh OPD se-Indonesia. Nah, kita akan kirimkan ini buktinya. Ini contoh pembayaran tagihan bulan apa ini? Ini bulan
November, pembayarannya di Desember. Ini PPN sebesar 1,7 miliar. Nah, itu pajak seluruh se-Indonesia gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini PPh-nya seluruh Indonesia juga dibayar. Nah, nanti ini kita akan kirimkan ke bandara kalau misalnya Pak, nanti diminta bukti bayarnya mana. Nah, ini ada dan itu nanti ada list-listnya. Mana transaksi-transaksi yang sudah dibayar. Yang apa transaksi-transaksi yang MBIS Market sebagai WAPU gitu ya. Nah, Bapak Ibu, eh, ini sudah slide terakhir saya. Jadi karena PMK 58 tidak terlalu panjang pembahasannya, jadi untuk nanti untuk pengulangannya itu kemarin kita di YouTube yang paling jelas ini sama Pak Bonar Sipayung itu kepala KPP-nya pusat kalau nggak tidak salah ya Pak Kori itu sudah menjelaskan juga di sini detail. Nanti bisa monggo di situ. Tapi intinya Bapak Ibu hari ini untuk di PMK 58 itu nanti setiap bendahara atau setiap PP boleh dicoba Bapak Ibu. Selama ini mungkin bendahara yang pungut pajak, jadi bendahara harus melaporkan gitu ya ke masing-masing KPP. Nah, untuk saat ini kita ada PMK 58 itu sangat memudahkan bendahara. Jadi bendahara tidak perlu lagi lapor-lapor pajak Bapak Ibu ke KPP gitu. Jadi nanti yang memungut MBIS Market, jadi nanti MBIS Market yang melaporkan pajak tiap bulan. Gitu ya. Jadi nanti untuk saat melaporkan ke Cortex, jadi nanti bendahara tinggal fakturnya diganti oleh invoice kita ya Bapak Ibu. Jadi uh, apa namanya kemarin ada yang tanya, loh Pak, kan harus faktur. Nah, karena ini regulasi spesial toko daring, invoice-nya MBIS Market itu bisa disamakan menjadi faktur pajak. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi apa namanya mudah-mudahan Bapak Ibu di sini bisa dimengerti, paham gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih kurang paham bisa diinfokan ke saya gitu ya Bapak Ibu. Apa namanya untuk materi hari ini PMK 58. Nah, mungkin saya coba praktekin ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini tester ya Bapak Ibu ya. Apa namanya akun trainer kita saya. Nah, misalnya kita mau belanja makan minum nih, biasanya kan Trenggalek ini ada dua contohnya ini yang barang, ini yang makan minum. Nah, misalnya nih Bapak Ibu mau belanja apa namanya nasi kotak misalnya 100 gitu ya untuk apa namanya ada acara nih besok. Kayak biasa Bapak Ibu. Oh, nah ini kok 200 ya, kok habis. Ya, contoh ya 100. Nah, kayak biasa ini diisi belanja Mamin, misalnya ya, misal Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu tinggal pilih misalnya TOP-nya berapa hari? 30 hari. Nah, nanti selama ini kan Bapak ini untuk PP ya biasanya ya. PP saat pertama kali order itu kan biasanya apa namanya monggo Bapak Ibu kalau saat ini Ambis Market itu penyedianya untuk saat harga tayang itu ada yang sudah mencantumkan pajak, ada yang belum. Kalau belum mencantumkan pajak tinggal diatur pajak gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah PP, nanti di bawah ini nanti dipilih. Ada 3 pilihan, Ambis Market WAPU, membeli sebagai WAPU, membeli sebagai non WAPU. Bapak Ibu tinggal pilih yang paling atas jika mau pakai PMK 58. Nah, ini langsung ada konfirmasi, diklik ya. Nah, di sini pajaknya hilang, Bapak Ibu harus atur lagi. Nah, di sini sudah otomatis tercentang PPh 22 0,5%. Karena kalau pakai PMK 58, semua PPh-nya disamakan 0,5%, Bapak Ibu ya. Terus PPN tinggal diklik, simpan. Ya, nah inilah, jadi nanti otomatis berubah seperti ini. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, karena ini makanan itu bukan PPN, pajak daerah Bapak Ibu ya. Jadi diisi di sini 10% pajak daerah dari Trenggalek. Ini, nah 10%. Nah, nanti di paling bawah ada pilih pemungut pajak daerah. Misal nih, biasanya selama ini kalau belanja makan minum yang pungut pajaknya penyedia ya pilih penjual. Kalau yang biasanya membayarin pajak daerahnya pembendahara ya pembeli.
Nah, itu sudah menyesuaikan Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal dilanjutkan saja membuat permintaan untuk negosiasi dan selanjutnya nanti tinggal pembayaran. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti pembayarannya di sini di tagihan. Nah, ini contohnya ini aksi. Nah, ini invoice-nya yang tadi pakai MBIS Market sebagai wapu, itu tinggal dicetak di sini Bapak Ibu. Nah, ini invoice-nya sudah muncul nih sesuai yang tadi sesuai dengan kriteria yang diminta sama DJP gitu ya. Ada NPWP, terus ada detail-detail yang lain. Nah, itu semua ada di sini Bapak Ibu. Jadi monggo nanti dari jenengan PP atau bendahara atau PPK monggo dicoba nanti kalau ada kendala atau satu lain hal bisa dikomunikasikan ke saya atau nanti dari teman-teman PBJ gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu kalau dari saya Pak Hari, mudah-mudahan menjawab ya. Mudah-mudahan menjawab dan bisa bendahara bisa semakin mudah lah untuk nanti ke depannya gitu ya, tidak perlu lagi repot-repot gitu ya. Karena memang ini sudah peraturan lama, benar yang tadi kata Pak Kori. Mungkin nanti Trenggalek bisa mulai menerapkan, sangat dimungkinkan gitu ya di Trenggalek gitu. Monggo saya kembalikan ke Pak Amin, mungkin ada pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Abraham dan Pak Kori atas materi yang telah disampaikan secara jelas. Kemudian Bapak Ibu untuk lebih memahami materi sosialisasi pada pagi hari ini, kami undang kepada Bapak Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan Bapak Ibu menekan tombol raise hand, terus kemudian nyalakan mic-nya dan menyebutkan nama dan asal instansi. Monggo kami persilakan Bapak Ibu peserta atau bisa juga lewat kolom chatting, monggo. Mas Amin langsung. Oke, monggo. Monggo Mas, langsung saja. Oke, Mas Amin dan Bapak Mas Rois. Ibu sekalian, langsung ke Bapak narasumber dari kantor pajak, nggih. Ini izin pertanyaan sederhana saja, Pak, dari kantor pajak. Untuk menghindari perbedaan persepsi tentang barang atau jasa yang dikenai pajak di antara kami itu ya ada pejabat pengadaan, kemudian pejabat pembuat komitmen, dan juga bendaharanya. Adakah Pak mungkin kamus pajak yang mudah kami akses dan kami pahami? Karena untuk pajak ini menurut kami adalah sesuatu hal yang agak sulit Pak dipahami. Barang atau jasa itu pajaknya berapa, kemudian kenai pajak apa saja gitu. Contoh kecil ini cerita gini. Kami mau pengadaan bahan pokok beras gitu Pak ya. Bahan pokok itu ada berita atau isunya kan tidak kena pajak. Namun di pihak lain, ketika beras itu premium, sudah melalui pengemasan atau pengolahan yang lebih bagus, itu ada yang punya pendapat bahwa itu juga kena PPN seperti itu. Kemudian selanjutnya Pak, itu tadi yang pertama masalah kamus pajak yang sekiranya mudah kami akses dan kami pahami. Kemudian setelah ini pertanyaan berikutnya, ketika WAPU itu adalah pihak lain atau toko daring, pihak kami atau bendahara, apakah benar-benar sudah tidak ada kewajiban lagi untuk lapor pajaknya? Ini pertanyaan titipan. Sementara itu, Bapak, mungkin nanti disambung lagi ketika ada muncul pertanyaan baru. Terima kasih. Kami kembalikan ke Mas Amin. Ya, terima kasih Mas Rois atas pertanyaannya. Mungkin Pak Kori bisa langsung menjawab, monggo kami persilahkan. Oke, Pak, siap. Pak Rais, gitu, Pak. Oke, Pak Rois. Siap. Iya. Untuk buku apa yang bisa jadi pedoman untuk bendahara itu kami ada, Pak. Namanya buku Mahir Pajak. Untuk bendahara memang ada. Nanti saya sharing ke Pak Hari ya, biar Pak Hari yang
bisa menyebarkan ke apa dinas-dinas yang lain, nggih. Soalnya Iya, Pak. ini saya cari di komputer belum ketemu, tapi memang ada Pak bukunya. Khusus untuk buku Mahir Bendara itu ada. Nanti kami sharing. Terus yang kedua terkait dengan kewajiban pelaporan ini ya. Jadi gini, seperti yang udah dibahas di aturan PMK tadi, kewajiban pembayaran dan pelaporan itu sudah selesai di marketplace. Jadi memang untuk urusan pajak itu sudah selesai, Pak. Jadi ketika bertransaksi, ini enaknya di PMK ya seperti itu. Jadi aturan ini memang secara khusus memang jadi apa kewajiban yang lain jadi hilang. Jadi kayak misalkan gini, eh, kalau misalkan transaksinya memang atas transaksi itu untuk PPN dan PPh-nya sudah selesai di apa marketplace, ya bendahara nggak perlu ngapa-ngapain lagi, Pak. Nggak perlu ada yang diinput bahkan di Cortex-nya. Jadi jenengan walaupun pegang invoice, itu nggak ada kewajiban untuk memasukkan. Malah kalau misalkan jenengan masukkan Cortex, itu malah jadi salah, Pak. Soalnya itu nanti malah muncul tagihan pajaknya lagi, gitu. Soalnya kemarin udah saya coba sendiri, Pak. Jadi ada salah akun bendara desa kan, saya yang ini, yang bagian pengawasnya, saya coba praktekkan, masukkan invoice itu malah jadinya salah gitu. Jadi benar-benar tidak ada hal yang perlu dilakukan lagi, Pak. Jadi udah selesai di sana. Jadi yang sebenarnya yang jadi concern saya adalah begini. Eh, untuk bagian atau keuangan daerah, misalkan tidak ada lampir, biasanya kan ada lampiran kode billing dan lain-lain ya biasanya ya untuk di lampir. Nah, kalau misalkan cukup di invoice saja gimana? Apakah bisa? Maksudnya untuk bagi apa bagian administrasi keuangan daerahnya gimana? Kalau saya sih kayak gitu. Tapi bagi pajak dari sisi pajak itu ketika sudah transaksi sama apa WAPU ini udah selesai, Pak. Termasuk juga bagian pelaporan. Jadi jenengan invoice nggak perlu dilaporkan juga, Pak. Nggak perlu diinput jenengan malah salah nanti jatuhnya. Kayak gitu ya, Pak. Iya, mungkin itu aja, Pak. Mungkin ada Oke. yang mau dilanjutkan pertanyaannya. Kalau dari saya seperti itu. Oke, Monggo sementara Mas Rais. Pripun, cukup Mas Rais. cukup, nggih. Oke. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Saipul. Monggo Pak Saipul aktifkan kamera nih pun. Mungkin bisa terlihat dengan jelas. Oke. Oke, Nih, monggo Pak Saipul. nih. Terima kasih waktunya. Hanya ingin menanyakan pajak PPh yang secara otomatis memang di PMK 58 ini semua diatur menjadi PPh 22 0,5% ya. Itu yang saya tanyakan Mas Amin. Oke. Oke, monggo Bapak bisa langsung dijawab. Siap. Ya. Jadi memang seperti itu, Pak. Jadi memang aturannya khusus dan bahkan tarif pajaknya pun Pak. Maksudnya kayak itu tadi bahkan kalau jadi ada dua tuh yang apa jadi contoh dari slide saya nanti jangan lihat lagi. Terkait dengan pengadaan kan biasanya itu 1,5% untuk pasal apa 22. Itu pun 22. tarifnya 0,5. Bahkan yang sudah jelas-jelas PPh final, Pak. Jadi yang kayak sewa tanah dan atau bangunan 10%. yang tarifnya 10% tadi, itu kalau misalkan taksinya ke marketplace, itu tetap 0,5, Pak. Oh, ya. Memang aturannya khusus seperti itu. Oke. Jadi Oke. tidak ada memang masalah. Kayak Oke. gitu, Terima Pak. kasih. Iya, Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak Saipul. Mungkin Bapak Ibu yang lain, monggo mumpung kita hari ini sedang bertemu dengan dari Bapak Korik dari KPP Pratama dan Pak Abraham dari MBIS, ada yang kurang jelas bisa disampaikan. Di chat juga belum ada. Mas Amin, saya izin Nggih. tanya Mas kalau nggak ada. Oh, ini Mas Rafiq. Nggih, monggo Mas Rafiq. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Sebenarnya saya ingin tanya Bapak ini simpel saja. Jadi yang pertama itu eh, yang membedakan PKP sama non PKP itu ya, itu seperti apa? Jadi di sini itu ada banyak penyedia itu yang masih kebingungan kadang itu. Terus padahal itu sudah PKP atau belum PKP gitu. Misal
ini sudah berbadan hukum CV. Nah, apakah itu sudah pasti PKP atau belum? Nah, contohnya seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan biar lebih paham seperti itu. Terus kemudian ada banyak juga ini di 2025 itu bukan komplain sih, menyampaikan ke kami bahwa ada beberapa transaksi itu yang sudah menggunakan ini di atas 2 juta, di atas 2 juta, itu transaksi yang di atas 2 juta itu ternyata masih banyak yang menggunakan penyedia yang non PKP. Nah, jadi kan itu kendala kan di Kortek dan lain sebagainya. Nah, kemarin itu banyak komplain, bukan komplain sih ya, menanyakan ke kami itu bagaimana cara solusinya dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin dua itu dulu aja. Nanti kalau misalnya ada tambahan bisa ditambahkan nanti gitu. Terima kasih Mas Amin. Ya, terima kasih Mas Rafiq. Monggo Pak Kori untuk bisa menjawab pertanyaan Iya, Pak. Si Profit nih, Pak. Pak Rafiq. Jadi Nggih. gini, terkait ya. Jadi gini, PKP itu status yang diberikan dari kantor pajak ke pajak tertentu. Jadi PKP itu singkatannya pengusaha kena pajak. Jadi kalau pajak tersebut tidak mengajukan status PKP, ya berarti bukan PKP, Pak. Itu yang jelas. Jadi kalau misalkan CV PT apakah sudah pasti PKP? Belum tentu. Itu. Bahkan secara aturan orang pribadi, maksudnya misalkan saya nih, saya misalkan mau PKP, saya bisa. Gitu. Jadi saya tinggal mengajukan diri ke kantor pajak untuk mengubah statusnya menjadi PKP. Nah, jadi jelas di situ nggak ya, Pak. Jadi kalau misalkan dia PKT atau bukan, kalau misalkan yang bersangkutan pun nggak tahu, berarti kemungkinan besar belum PKP, Pak. Bukan, bukan. Kemungkinan besar. Soalnya PKP itu harus diajukan. Jadi clue-nya itu. Jadi PKP itu harus diajukan. Jadi kalau yang bersangkutan itu PKP, jadi pasti tahu kalau dia itu PKP. Kalau misalkan dia nggak tahu, kalau dia pasti bukan PKP gitu. Karena ini prosesnya diajukan, gitu. Nah, terus yang bedakan PKP sama bukan itu apa? Kok yang membedakan kewajibannya, Pak. Jadi kalau misalkan PKP itu punya kewajiban untuk memungut PPN. Yang membedakan intinya tuh di situ. Jadi wajib pajak PKP, pengusaha kena pajak, itu wajib memungut PPN. Nah, yang menjadi kadang jadi apa masalah di lapangan tuh adalah ini, Pak. Kesalahan pemahaman terkait dengan siapa yang wajib PKP ini. Itu saya sering mendengarkan banyak komplain, Pak. Secara aturan, ketika wajib pajak punya transaksi di atas 4,8 miliar dalam 1 tahun, itu wajib PKP. Bahasanya itu wajib, ya. Jadi kalau misalkan yang bersangkutan belum PKP, kantor pajak bisa secara jabatan memberikan status PKP ke orang tersebut atau ke CV tersebut. Gitu. Nah, terus apakah ketika misalkan transaksinya itu masih di bawah 4,8 bisa PKP? Bisa. Ya, jadi 4,8 itu bukan batas untuk ini orang PKP atau bukan, tidak sama sekali. Tapi itu adalah batas ketika seseorang itu atau CV atau badan itu wajib PKP atau enggak gitu. Jadi jangan disalahartikan ya. Jadi 4,8 itu bukan, oh saya belum ke 4,8 tapi kenapa saya harus PKP? Nah, kalau misalkan memang harus transaksi sama apa instansi pemerintah ya mau nggak mau harus di PKP kayak gitu. Walaupun transaksinya masih misalkan cuma 200 juta misalkan setahun. Ya kalau misalkan transaksi dengan pemerintah ya tetap harus PKP. Ukurannya seperti itu. Gitu. Soalnya dari bendara itu memang ada untuk potongan PPN-nya gitu. Nah, terus yang kedua, yang tadi ada wajib pajak atau rekanan yang apa? Ya konsultasi. Kalau di sini udah marah, Pak, sebenarnya. Jadi bukan cuma ini, tapi marah kami. Jadi datang ke kantor marah-marah. Ya saya dengerin. Saya dengerin yang terjadi seperti apa. Iya. Jadi statusnya bukan cuma ini, Pak. Bukan cuma nanya, Pak. Marah, Pak. Ya tuh, Pak, masalahnya gini. Me ngapunten. Ya gini, Pak. Ngapunten ya. Kalau misal memang dari apa? Dari ketentuan dari Bakeudanya meminta untuk adanya apa? eh, potongan PPN untuk transaksi itu bisa cair, ya harus PKP gitu. Nggak ada opsi lain. Atau kalau misalnya opsi lainnya ya
gimana aturan dari Pemda aja saya serahkan ke sana gitu. Soalnya sebenarnya aturan terkait dengan instansi pemerintah bertransaksi dengan PKP itu udah aturan lama juga gitu, bukan aturan baru gitu. Cuma memang gara-gara Cortex ini, karena sistem pembayaran atau pembuatan BI-nya itu harus diawali dengan adanya faktur pajak, ya mau nggak mau harus sesuai aturan kayak gitu. Ngoten ya Pak. Jadi kalau misalkan memang dipaksa tetap apa dari pihak Udanya minta, wah tetap harus ada setoran PPN ya, rekanannya harus jadi PKP kayak gitu, agar bisa menerbitkan faktur pajaknya. Gitu. Soalnya nanti sistemnya begini Pak, untuk dinas itu terkait dengan transaksi dengan PKP ini. Jadi PKP itu kan menerbitkan faktur. Nah, faktur pajak itu nanti tinggal diinput di dalam Cortex, diinput nomornya aja Pak, nomor invoice-nya, atau kadang malah langsung muncul otomatis. Nah, itu nanti ketika sudah muncul di situ, jenengan dari bendahara itu buat SPT, baru nanti bisa create billing-nya, baru bisa dibayar PPN-nya. Sistem ini yang bikin, kan beda dengan yang tahun 2024 ya. Nah, sistem ini yang bikin harus PKP itu. Karena kalau tanpa adanya faktur, itu tidak bisa itu dimunculkan datanya. Beda dengan yang bukti potong pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2, itu dari pihak usernya atau dari instansi pemerintah yang input sendiri. Tapi kalau faktur kan dari pihak lain. Ya. Seperti itu kira-kira. Ya kalau misalkan jenengan rekanannya mau datang ke kantor, terus mau marah-marah juga monggo. Cuma jawabannya bakal sama gitu. Karena memang aturannya seperti itu. Ya kalau Ya. misalkan marah-marah bisa memuaskan, ya monggo Pak, nggak apa-apa. Tapi nggih ngapunten belum tentu sama saya nggih. Oke. Siapa Pak? Ini Untuk izin, untuk ya, ya, ya siap monggo. Bapak, izin menambahkan Bapak. Jadi kalau misalnya ini sudah terlanjur ya, terus beliaunya itu harus mengeluarkan faktur pajak. Nah, itu apakah bisa langsung berubah PKP gitu ya dengan mengajukan itu walaupun dia itu perorangan, walaupun perorangan ya, bukan berbadan hukum gitu. Nah, itu apakah bisa ya langsung mengajukan ke kantor pajak gitu? Jawabannya bisa Pak. Jadi aturannya itu hampir sama dengan pendaftaran NPWP Pak untuk syarat-syaratnya. Jadi dengan nanti cari aja di Google Oke. syarat mengajukan PKP. Nah, ketika misalkan kalau aturan sekarang tuh dipercepat Pak. Jadi ketika misalkan diajukan hari ini, status PKP-nya hari ini pun sudah muncul. Cuma nanti dari kantor itu ada proses verifikasi lapangan. Nah, proses verifikasi lapangan ini biasanya eh, kurangnya lama itu 1 minggu setelah pengajuan. Jadi bermasuk nanti dari ada verifikasi lapangan, dan kalau misalkan sudah seaturan semuanya, itu nanti baru bisa membuat faktur pajaknya gitu. Jadi prosesnya kurang lebih ya 1 minggu dari tanggal Pengajuan. pengajuan. Kayak gitu Oh, kira-kira. oke, oke. Iya. Siap. Mana Mas Rafiq? Sudah jelas nggih? Siap, sudah jelas Mas Amin. Monggo, terima kasih. Monggo yang berikutnya Pak Hari Resen mau tanya. Mic-nya belum aktif Pak Hari. Ini Mas Amin mau bertanya, nggih. Oke, monggo silakan Pak Hari. Pertanyaannya buat Mas Abraham nih kayak ini. Ini Mas Abraham, di MBIS ini kan masih berlaku eh, pembayaran secara offline. Artinya PMK 59 juga berlaku. Nah, ini mohon kedua kondisi ini dijelaskan Mas Abraham. Oke, Waktu mana pakai 59, pakai 58 yang mana? Biar nggak ya, biar nggak bingung Mas Abraham. oke. Ya, Oke, saya juga terima tadi kasih. barusan lihat chat ini ada yang bertanya, ya oke, itu antara hubungan dengan 58 dan 59. Jadi Bapak Ibu pejabat pengadaan, PPK, bendahara yang hadir di sini untuk PMK 58, kalau tadi Bapak Ibu sudah saya jelaskan sama Pak Kori untuk paham konsepnya. Jadi kalau PMK 58 dulu ya Bapak Ibu. PMK 58 itu MBIS Market sebagai wajib pungut Bapak Ibu. Jadi karena kita sebagai wajib pungut, Bapak Ibu bendahara harus membayarkannya ke MBIS. Nah, oleh karena itu tidak bisa pembayarannya langsung ke penyedia langsung. Jadi membayarnya harus ke MBIS karena kita semua nanti yang akan menyetorkan pajaknya, PPN, PPh itu semua kita semua Bapak Ibu. Jadi
Bapak Ibu kalau mau pakai PMK 58 itu pembayarannya harus menggunakan kode billing Bank Jatim yang sudah ada di kita. Terus nanti soon kalau ada virtual account Bank Jatim rilis bisa pakai itu. Atau sekarang kita pembayaran online-nya sudah ada QRIS, sudah ada kartu kredit. Jadi pembayarannya online. Nah, bagaimana untuk nanti pembayarannya MB Smart apa namanya pembayarannya misal nih PMK 58 Bapak Ibu pilih MB Smart Market sebagai WAPU. Terus Bapak Ibu bayarnya ke rekening penjual. Itu tidak boleh dan tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau yang sudah kadung itu nanti diubah aja, dibuat PO ulang, jangan pilih PMK 58, pilih yang pembeli sebagai WAPU, bendahara sebagai WAPU atau penyedia sebagai WAPU di MBIS-nya ya. Nah ini saya tadi baca ini, ada dari Pak Imam Nurudin, kami sudah transaksi di MBIS Market dan sudah terlanjur dibayar tapi langsung ke rekening penjual. Nah berarti kan apakah pajaknya sudah otomatis lewat MBIS? Tidak. Ya Bapak Ibu, tidak otomatis lewat MBIS. Gimana lewat otomatisnya Bapak Ibu bayarnya ke penyedia. Nah, uang masuk ke MBIS-nya lewat mana gitu ya. Jadi tidak otomatis ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau nanti ini sudah terlanjur, nah itu aku harus detail lagi tuh. Nanti saya cek PO-nya itu pilihnya kemarin MBIS Market sebagai WAPU atau pilihnya pembeli sebagai WAPU atau bendara sebagai WAPU. Gitu ya. Karena kalau bendara sebagai WAPU kan PMK 59, jadi masih boleh offline ke rekening penyedia boleh. Gitu ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sudah mau menerapkan PMK 58, tidak ada lagi pembayaran secara offline. Karena pembayarannya semuanya ke MBIS, ke kita. Jadi nanti waktu bendahara buka tagihan, itu nanti di invoice-nya pilih menu pembayarannya langsung di situ pilih menu pembayaran nanti ada munculkan di situ BPD Jatim, apa namanya mau Mandiri, mau BNI, mau pakai QRIS, KKI langsung bayar di situ di apa platformnya MBIS. Ya, karena pilihnya MBIS Market sebagai WAPU, kita yang pungut. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ternyata nih maunya pakai PMK 59, nah jangan pilih MBIS Market sebagai WAPU, pilihnya pembeli sebagai WAPU. Gitu ya Bapak Ibu, itu gambarannya. Jadi saya mau menekankan kalau nanti pilih MBIS Market sebagai WAPU, karena kita nanti yang bayarin semuanya, jadi nanti Bapak Ibu gampangnya bendara bayarnya ya ke kita, ke MBIS gitu ya. Nah, kalau nanti bayar ke penyedia nggak ke MBIS, nah MBIS dapat pajak setorannya dari mana Ibu gitu ya. Jadi apa namanya harus dibedakan gitu ya. Jadi anggapannya gini, PMK 58 harus bayar online semua ke MBIS, kalau yang PMK 59 masih boleh ke rekening penyedia. Gitu ya. Itu Pak Hari sama Bapak Ibu semuanya untuk menekankan lagi. Oke. Oke, Dipun Pak Aris sampun jelas nggih. ampun. Oke. Untuk Mas Imam Nuruddin mungkin sudah jelas Mas nggih. Tidak perlu saya bacakan kembali pertanyaannya nggih. Terima kasih sudah jelas. Oke. Matur Oke, suwun. terima kasih Mas Nuruddin. Kemudian ini ada yang resen lagi dari Mas Imam Sapi'i. Monggo Mas Imam dari Pak Uda ini untuk Ini sama. bertanya. Iya. Oke. Monggo Mas. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya ke Mas MBIS, Mas Mas Abraham. Mas Oke, Abraham Pak. Mas Abraham. Nggih. Pak ingin bertanya Pak terkait metode pembayaran yang virtual kan apa sudah bisa sama yang kartu kredit yang menggunakan kartu Online. yang bukan kris. Oke. Oke. Ya, Oke. itu aja. Terima Saya jawab kasih. ya Pak Imam. Oke. Ya, nggih. Untuk virtual account, ya langsung saja Pak. Langsung saya jawab ya Pak. Untuk yang virtual account Bank Jatim, untuk saat ini masih saya update langsung saja Pak. Masih update proses OJK. Itu dari bulan Januari. OJK menginfokan 3 bulan selesai. Jadi Januari, Februari, Maret. Nah ini kan Maret belum berakhir Pak. Nanti kita akhir Maret kita akan infokan. Infonya April sudah bisa launching. Gitu ya. Jadi ternyata virtual account Bank Jatim ini prosesnya tuh panjang, Pak. Jadi kemarin dari Bank Indonesia ternyata oke sudah rilis. Nah, ternyata dari Bank Indonesia, Pak, ini sudah harus izin OJK lagi. Nah, izin OJK-nya Januari kita sudah naik dari Januari, nah berarti Maretnya nanti baru rilis. Nah, jadi nanti awal April mungkin sudah bisa digunakan. Terus yang kedua untuk kartu kredit. Kartu kredit saya infokan lagi, untuk kartu kredit saat ini penerbit yang dari Bank Jatim hanya bisa pakai QRIS. Bank Jatim belum merilis
untuk kartu kredit yang bisa pembayaran online, Bapak. Jadi kita karena yang ikut Bank Jatim gitu ya, jadi saya bilang belum bisa karena memang Bank Jatim belum merilis itu fitur itu. Jadi hanya bisa pakai yang mobile banking yang BNI atau Livin itu nanti tinggal di scan QRIS. Jadi untuk transaksi online pakai kartu kredit saat ini yang Bank Jatim masih pakai yang metode QRIS itu. Untuk yang pakai apa namanya kode-kode yang KKI itu Bank Jatimnya masih belum bisa. Nah, nanti kalau sudah bisa itu Bank Jatim sendiri yang akan membuat kartu sendiri, Pak. Nah, sekarang kan Bank Jatim masih menggandeng BNI sama Mandiri, co-branding. Jadi Bank Jatim ini masih belum bisa menerbitkan kartu kredit. Jadi yang menerbitkan kartu kreditnya si BNI sama Mandiri. Nah, nanti kalau Bank Jatim sudah bisa, nah itu akan bisa nanti menggunakan metode yang Oh, online yang masukin itu. Nah, karena Bank Jatim ini sekarang itu menggandeng BNI sama Mandiri. Jadi Bank Jatimnya yang belum bisa. Nah, itu waktu kemarin kita apa namanya terus intens berkoordinasi Bank Jatim memang Bank Jatim yang belum mendevelop. Beda sama Bank Jawa Barat, BJB sudah bisa punya kartu kredit sendiri. Jadi semua instansi OPD-nya tuh dikasih kartu kredit, Pak. Jadi Jawa Barat ya. Jadi langsung aja bayar QRIS gitu. Jateng juga sama, Bank Bali sama. Nah, yang Jatim, Jawa Timur ini belum. Itu saya intens untuk ngejarin juga, Pak Imam. Gitu ya. Nggih. Ibu Mas Imam, apa jelas? Atau ada Ya, pertanyaan nggih, lain? terima kasih. Nggih, semoga yang virtual account itu bisa segera terrealisasi, Pak. Karena kalau yang Oke. kode apa ya, yang Iya, kok. Telkom itu Kode kode khusus dinding. itu transaksinya kan harus menggunakan internet banking maupun mobile banking, gitu. Transaksi di teller itu Iya. Anda bisa, gitu. Kami Oke. agak kesulitan yang itu. Nggih, Oke, terima Pak. kasih Siap. atas Oke, Pak informasinya. Imam. Oke, terima kasih Mas Imam. Selanjutnya Bapak Ibu, ini saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat dari Ibu Weti Tesmi dari RSUD Panggul. Mungkin ini pertanyaan untuk Pak Abraham. Jika marketplace sebagai WAPU, apakah pembayaran belanja nanti menjadi brutonya? Jadi yang mungkin eh, dan bayar dari marketplace-nya ya ngaten. Monggo Mas Abraham yang Bentar, mungut. Bu. Jika marketplace sebagai WAPU, ya, apakah pembayaran belanja nanti menjadi brutonya ya? Jadi yang mungut dan bayar, iya, benar. Jadi semua nanti Ibu bayar PPN, PPh-nya ke kita semua. Jadi makanya tidak boleh bayar offline ke penyedia ya Bapak Ibu kalau sudah milih Ambis Market sebagai WAPU. Nah nanti bayar ke penyedia nanti yang bayar no pajaknya siapa gitu ya. Jadi nanti kalau pilih nanti yang Ambis Market sebagai WAPU, nyetornya semua ke kita. Maka dari itu bayarnya harus online, hanya online saja. Pakai ID billing, tadi yang Pak Imam info ada apa telka websitenya itu sama M-bankingnya itu, sama atau QRIS atau KKI itu bisa. Itu Pak Amin jawabannya. Oke, oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab nggih, Bu Eti. Untuk selanjutnya dari DKP Kabupaten Trenggalek, izin bertanya, apabila kami transaksi via MBIS dengan pengusaha PKP, kenapa kok langsung keluar PPN-nya mulai dari Rp1? Apakah ketika kita membeli ke pengusaha PKP tidak melalui toko daring juga ada kewajiban membayar PPN mulai dari transaksi Rp1? Dan pada saat pengisian e-faktur, apakah sekarang PPN untuk semua barang yang kita beli pada pengusaha PKP semua 12%? Monggo, mungkin ini untuk bisa untuk Pak Abraham ataupun Pak Ya, Kori. oke, langsung saya jawab. Untuk yang di MBIS Market, Bapak Ibu, kita masih penerapan pajaknya manual. Jadi harga tayang saat ini MBIS Market itu belum termasuk pajak, tapi ada penyedia PKP, non PKP atau PKP itu masukin pajaknya duluan. Jadi nanti waktu misal Bapak Ibu order 300.000 yang harusnya nggak kena PPN, ya tetap tetap ada pajaknya. Nah, itu bisa dihilangkan nanti saat PP waktu mau order itu atur pajaknya di reset aja. Itu bisa. Nah, harusnya PP pejabat pengadaan di sini yang sudah sering belanja di MBIS itu nanti bisa mereset. Benar ya Pak Hari atau Pak Mas Rofik gitu ya. Jadi nanti untuk transaksi di bawah 2 juta itu tidak kena PPN. Jadi nanti dihilangkan saja Ibu dari DKP Kabupaten Trenggalek.
Gitu ya. Jadi nanti dihilangkan saja. Terus ada pertanyaan selanjutnya, pada saat pengisian faktur, apakah sekarang PPN untuk semua barang kita beli pada pengusaha? Iya, benar ya Pak Kori, harusnya sudah 12%. Tapi nanti DPP-nya di MBIS pun juga sudah mengikuti 11/12. Jadi nanti waktu di total tetap 11%, Bu. Karena 12% itu masih barang mewah. Gitu ya. Monggo Pak Kori kalau mau menambahkan. Monggo Pak Kari. Ya, ya terkait dengan tarif ini tadi kan sebenarnya udah sempat saya singgung ya. Jadi memang secara aturan, masalahnya ini aturannya undang-undang Pak Ngapunten ya. Jadi di undang-undang itu udah jelas tahun sekian sampai tahun sekian PPN-nya itu 10%, tahun sekian sampai sekian 11%, kemudian yang terakhir ini kita udah masuk ke fase PPN 12% dan itu diatur di Undang-Undang HPP namanya. Nah, cuma memang gara-gara kemarin ada dari awal tahun rame kan itu terkait masalah PPN 12% ini, akhirnya dari pemerintah itu memberi aturan, jadi aturan tambahan untuk mengubah nilai DPP-nya, sehingga tarif efektifnya itu tetap 11%. Jadi tarif PPN-nya itu 12%, tapi tarif efektifnya yang berlaku itu tetap 11% dengan mengakali di bagian DPP-nya kayak gitu. Dan itu aturannya memang aturan resmi. Kira-kira seperti itu nggih? Mudah-mudahan bisa menjawab, atau dari Bapak atau Ibu DKP mungkin pengen berkomunikasi langsung dengan narasumber, monggo silakan dari Bapak atau Ibu DKP. Atau mungkin sudah jelas. Kalau sudah jelas kami lanjutkan ke pertanyaan berikut. Oh, Tek, Mas. halo. Oke. Oh, nggih. Ya, bertanya yang terkait sama PPN yang 12% tadi loh. Ini Oh, nggih, berarti monggo. untuk pengusaha PKP kan selama ini ketika mereka menerbitkan faktur itu kan langsung udah keluar 12% ya Mas. Kan nggak bisa pilih yang 11% begitu. Itu maksud dari penjelasannya tadi seperti apa? Apakah DPP-nya itu kemudian dikurangi begitu apa gimana? Iya, dikurangi, Bu. Jadi gini, apa namanya? Jadi agar bisa menggunakan untuk menggah nilai DPP itu. Jadi kalau misalkan jenengan lihat di aplikasi faktur pajak itu memang yang muncul 12%. Nah, agar bisa mengubah nilai DPP-nya itu, maka itu untuk kode fakturnya itu pakai kode 04. Kayak gitu. Kalau misalkan pakai 01 atau pakai yang ke bendara itu nggak bisa. Jadi harus diubah ke 04 dulu. Kayak gitu. Nanti ada aturannya saya kirimkan juga ke Pak Hari ya. Ini saya banyak kirim sesuatu ke Pak Hari ini nanti jenengan share nggih Pak Hari. Ya, nanti aturannya terkait itu apa biar teknisnya seperti apa nanti apa saya share ke Pak Hari aja nggih. Berarti gini ya Pak ya, ini Ada nanti aturannya Bu. Jadi ada di 04 nggih, tetapi di berita acara di surat pesanan itu nanti tetap dimunculkan bahwa PPN-nya itu 11% begitu ya. Bukan 12. Gimana ya? 12 begitu ya. Jadi memang aturan PPN itu 12% tuh memang sebenarnya. Cuma apa kalau misalnya kita bicara tarif efektif 11%, gimana ya saya membahasnya itu maksudnya? Karena gimana itu ya? Saya agak bingung juga mau jelaskan ini teknisnya ya. Mungkin Pak Hari bisa ngasih ini Pak. Kalau kemarin itu kan begini ya Pak ya, kita itu pada saat membuat surat pesanan, itu kan setahu kami, itu kan PPN kan 11% sehingga harga dasar, kemudian di bawahnya itu ditambahkan dengan PPN, dan kemudian yang terakhir kan total. Nah, pada saat kita penyedia itu membuat faktur gitu kan, mereka tidak bisa memilih yang 11, 12. Nah, sehingga SPJ-nya kita itu antara bukti penerimaan surat pesanan itu dengan faktur kan berbeda gitu. Yang di surat pesanan itu sebenarnya kalau misalkan di faktur keluar 12%. Siap betul. Jadi gini Bu, sebenarnya kalau dari DKP sendiri menghitung PPN 11% itu sudah betul karena tarif efektifnya memang 11%, tarif efektif sekali lagi.
Nah, cuma untuk prakteknya, untuk gimana caranya bisa memunculkan angka 11% itu kalau dari saya pribadi, mending rekanan bisa datang ke KP2 KP Trenggalek atau ke kantor pajak aja, biar nanti bisa dibantu langsung, Bu. Maksudnya bikin fakturnya seperti apa, kayak gitu. Karena memang aturannya khusus, Bu. Ini aturan baru, memang tanda kutip agak dipaksa agar bisa pakai 11% kayak gitu. Karena memang undang-undang mau ngubah susah itu. Kayak gitu. Jadi kalau solusi dari saya mending rekanannya sudah datang ke kantor aja, nanti ketemu sama AR-nya, nanti bisa langsung komunikasi terkait masalah itu. Cara bikinnya gimana? Dan terkait faktur yang sudah dibuat itu bisa dibatalkan, terus nanti tinggal dibuat faktur pengganti. Seperti itu kira-kira, Bu. Oke, Jadi masih siap. bisa dibetulkan. Tapi Oke, jangan siap. ngitung 11% itu tidak salah. Ya. Monggo, Pak. Nggih. Itu Bu Endah ini nggih. Kalau tidak salah. Ya, Iya, mungkin iya. semoga bisa memberikan pencerahan atau mungkin kalau lebih jelas bisa datang langsung ke KPP Pratama terdekat sesuai saran dari Pak Kolik tadi, Mbak nggih. Oke, untuk berikutnya monggo Bapak Ibu yang mau bertanya lewat secara langsung kepada narasumber kami persilahkan. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat, sebagian sudah dijawab oleh Pak Abraham di chat. Terus ini ada dari, tidak ada namanya ini. Untuk Pak Abraham mungkin, kalau MBIS sebagai WAPU dan semua pajak dibayar MBIS untuk bayar pajak dikirim lewat email ini. Atau Ya Pak, gimana untuk laporan jadi gini, SPJ? jadi nanti bukti bayarnya kita kirimkan satu ke pusat aja ya Pak, ke Oke, ke siapa ini, ke Pak Hari ya mungkin ya, Pak Ari atau nggih. nanti ke email khusus PBJ atau siapa nanti bisa disebarluaskan gitu ya. Jadi Nggih. saya itu nanti dari pusat akan mengirimkan ke email saya, jadi nanti saya akan meneruskan aja sebenarnya, gitu Pak. Gitu ya. Jadi yang kayak tadi contoh yang saya presentasi ada bukti bayar PPN, bukti bayar PPH, itu nanti akan saya kirimkan. Terus ini, oh ya, oke. Itu yang terakhir kayaknya untuk Pak Korea. Mohon Oke, ini selanjutnya ada ya. dari ini, dari Pak Cok Anang BKD, Cok Anang BKD. Mohon izin masukan untuk KPP Pratama, seyogyanya ada sosialisasi untuk penyedia untuk menjadi penyedia PKP. Karena kita sebagai user tidak bisa memilah penyedia itu sudah PKP atau non PKP. Kebanyakan penyedia sebagian besar UMKM dan minimal ada TKDN-nya penyedia itu non PKP. Oke, masukan untuk KPP, Pak. Iya. Oke. Begini, Pak. Sebenarnya kalau misalkan terkait dengan data PKP ya kami ada gitu. Misalkan diminta data kami ada. Cuma mungkin karena memang sifat kerahasiaan kami nggak bisa langsung ngasih semuanya gitu. Maksudnya ini wajib pajak ini total di Tulungagung seperti ini, PKP-nya sekian, kami nggak bisa. Cuma kalau terkait dengan mau bikin sosialisasi ya seperti yang mekanisme hari ini, kalau misalkan dari dari Pemda pengen dari kami untuk datang untuk mensosialisasikan hari ini, ya monggo bersurat aja, nanti ada petugasnya sendiri yang bisa memberikan itu gitu. Nggak ada masalah. Kami senang aja kok. Jadi bahkan dari Bapak Kepala Kantor itu ada pesan seperti ini sebenarnya kalau bisa dengan adanya Kortex ini itu karena memang aturan soal faktur dan PKP ini ya mau udah harga mati ya karena sistemnya udah seperti ini dan PKP itu udah jadi kewajiban. Jadi dari Bapak Kepala Kantor tuh minta ya kalau bisa ya wajib pajak di wilayah Tulungagung dan Trenggalek upgrade untuk menjadi PKP. Tidak ada masalah untuk merapikan semuanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan diminta untuk bikin sosialisasi lah, kami malah senang gitu loh. Monggo bersurat aja, nanti kita atur waktunya. Siapa yang mau diundang, monggo. Dan ini kebetulan sudah ada yang jalan. Jadi ada salah satu kecamatan, saya kemarin lupa, tapi rekan saya baru minggu ini juga, karena nggak hari Senin, hari Selasa kemarin, ada salah satu kecamatan inisiatif untuk dari kantor pajak ngasih tahu PKP itu apa, syaratnya bagaimana, kewajibannya bagaimana, terus nanti kalau bertransaksi seperti apa. Soalnya kalau desa itu ya mungkin ini ya ada kewajiban tetap bayar PPN-nya itu loh kalau di desa itu. Jadi mau nggak mau mereka harus sama PKP seperti itu.
Jadi monggo, kami senang aja kalau misalkan memang diminta untuk sosialis terkait PKP ini, monggo bersurat, nanti kami atur waktunya, kayak gitu. Mungkin kayak gitu aja Pak Amin. Oke, terima kasih Pak Kori. Mungkin ini saya panggil untuk Ibu Jenny Nenggar Saputri, mungkin pengen berdiskusi langsung dengan Pak Abraham. Monggo Ibu bisa mengaktifkan mic-nya tentang pertanyaannya yang belum terjawab oleh Pak Abraham di chat. Ibu Jenny, monggo bisa berdiskusi langsung biar teman-teman juga bisa mendengarkan. Ibu Jenny, pertanyaannya ini ya, berarti apabila pengadaan menggunakan UPLS, metode pembayaran memiliki PMK 58 atau 59, bisa dua-duanya sih, Bu. Jadi nanti, tapi untuk saat ini memang PMK 58 masih bisa UP, tapi nanti infonya dari LKPP ke depannya itu akan bisa LS. Gitu ya, karena kan memang PMK 58 itu kan langsung bayarnya ke MBIS, jadi harus ada UP-nya kalau tidak salah ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau di kita masih bisa sediain TOP sih, Bu. Gitu. Nah, tapi untuk yang LS sama UP selama ini kalau misalnya mau pakai MBIS Market sebagai wapu boleh. Asalkan nanti pembayarannya secara online ya, Bapak Ibu, sesuai kode billing itu. Gitu ya. Nah, nanti yang virtual account Bank Jatim itu masa tunggunya 1,5 bulan. Kode virtual account-nya. Jadi nanti waktu mau pakai LS, nanti Bapak Ibu Bendahara tinggal bisa ngeprintin kode virtual account-nya. Nah, kalau kode billing itu cuma masa tunggunya kalau nggak salah 1 minggu, 7 hari. Jadi nanti kalau mau pakai LS, kalau ini kode kode billingnya cuma 7 hari ya mepet Bu, tidak bisa, gitu ya. Jadi kalau misalnya LS yang lama, saya saran sih pakai PMK 59 dulu sementara, gitu ya, Bapak Ibu Jenny. Mudah-mudahan bisa menjawab, Ibu. Pertanyaan selanjutnya dari BKD Trenggalek. Pertanyaan untuk Pak Kori, jika penjual merupakan PKP, nilai transaksi berapapun pembeli biasanya akan menerbitkan faktur pajak. Untuk pengadaan langsung yang nilainya di bawah 2 juta, apakah bendahara masih memiliki kewajiban untuk memungut PPN? Monggo Pak Kori. Ya, jadi, nah ini kan aturan ada dua ya. Jadi kalau misalkan jika penjual PKP terus transaksinya itu di bawah 2 juta 2 juta. gimana? Kalau aturan untuk bendahara kan dia itu baru ada kewajiban ketika sudah di atas 2 juta. Nah, kalau misalkan di bawah 2 juta gimana? Apakah PKP-nya tetap buat faktur? Tetap buat faktur, tapi yang bayar ya PKP-nya sendiri itu. Jadi kewajiban untuk dari bendahara itu untuk potong PPN harus di atas 2 juta kayak gitu. Tapi dari sisi PKP-nya, apakah tetap buat faktur? Tetap buat faktur, cuma jadi intinya kalau di faktur itu ada kode-kode khusus. Jadi bukan biasanya, jadi di awal nomor faktur itu ada kode-kode khusus. Nah, itu menentukan siapa yang harus membayar PPN-nya kayak gitu. Jadi PKP-nya tetap buat faktur, bendaharanya nggak perlu bayarin kayak gitu. Ngoten nggih? Nggih. Mungkin Bapak atau Ibu dari BKD sudah jelas atau belum? Atau ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan sudah bisa menjawab. Kemudian pertanyaan lagi untuk Pak Kori. Kalau sudah PKP, apakah bisa berubah menjadi non-PKP, Bapak? Bisa, Pak. Jadi kalau misalkan salah satu syarat untuk dari PKP menjadi non-PKP adalah ketika omsetnya di bawah 4,8. Jadi gini, ada beberapa alasan. Jadi ketika misalkan jenengan mau mencabut PKP-nya, itu salah satu alasannya itu adalah di bawah 4,8. Jadi kan itu tadi 4,8 itu hanya batas wajib sama enggak. Jadi ketika misalkan dari awal nih, misalkan sudah PKP, terus dengan omset 200 juta tadi, tapi ternyata tahun berikutnya ternyata repot jadi PKP harus laporan bulanan, nggak ada transaksi tetap laporan, terus kalau lupa ada denda 500.000-nya, pokoknya panjang Pak kalau masalah PKP itu. Nah, ternyata repot nih, terus memutuskan untuk dicabut aja PKP-nya, pusing Pak, ternyata udah transaksi bisa sama dinas gitu misalkan. Nah, bisa, dan syaratnya gampang aja.
Yang penting omsetnya masih di bawah 4,8 itu bisa diajukan untuk pencabutan. Dan ada beberapa opsi yang lain, misalkan mau dicabut PKP-nya bisa, gitu. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Bahkan kalau misalkan ngeten, ini ngajukan PKP, terus kemudian nggak diurus sertelnya dalam waktu 3 bulan, itu otomatis PKP-nya bakal hilang sendiri. Tapi kalau saran saya ya, mending sebelum mengajukan PKP dipikir dulu, konsultasi dulu, daripada nanti udah jadi PKP, ngerasa ribet, ngerasa, wah kok urusan laporannya kok jadi akeh, misalkan kayak gitu. Jangan kayak gitu, jadi konsultasi dulu aja, ketemu sama AR-nya, atau konsultasi ke helpdesk. Kalau misalkan dirasa, oh bisa Pak kayak kayak gini. Lagian kalau misalkan PKP, misalkan dengan PKP, jenengan tuh malah sebenarnya dengan aturan kok lebih banyak untungnya gitu loh. Karena jenengan bakal lebih dilirik sama instansi pemerintah, entah itu dari desa, entah itu dari dinas, pasti bakal lebih memilih itu gitu. Jadi lebih banyak untungnya sebenarnya. Tapi kalau misalkan berat, mau dicabut, monggo, bisa. Jawabnya itu aja. Terima kasih atas penjelasannya dari Pak Korek. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Subagya, Dinas Kearsipan. Mohon izin bertanya untuk KPP Tulungagung, apa waktu saya lapor SPT masa Februari, SPT anifikasi kok tidak bisa nggih? Dan ada tulisan gambar tertera. Mohon pencerahan untuk penjelasannya bagaimana nggih? Ngapunten Pak, ini jadi melebar kemana-mana Pak. Nggih. Sebenarnya sebenarnya saya bisa jawab, cuma ini jadinya panjang lebar loh ini. Ngapunten. Nggih. Gini aja, ini gini Pak. Jadi saya kan udah ini tadi untuk hutang-hutang saya udah saya bayar semua ke Pak Hari ya. Jadi untuk nomor HP, nama AR, dan WA untuk wilayah-wilayah di Tulungagung dan Trenggalek itu sudah saya kirim ke Pak Hari. Itu ada nomor WA-nya. Jadi misalkan dirasa memang, oh ini wilayah saya, ini airnya ini, monggo langsung dikonsultasikan ke airnya masing-masing aja gitu. Ngapunten, daripada lebar kemana-mana Pak, ngapunten, bukan berarti saya nggak mau jawab ya. Nggih, terima kasih. Mohon maaf Pak Bagja, ini kita berfokus pada PMK 58 nggih. Silakan nanti koordinasi dengan AR-nya untuk berkonsultasi terhadap permasalahan SPT tersebut. Bapak Ibu, sudah 90 menit berlalu kita melaksanakan sosialisasi hari ini. Prinsipnya Bapak Ibu kalau mau belanja lewat MBIS, mohon seperti yang disampaikan oleh Pak Rois beberapa waktu yang lalu, kalau mau belanja melalui toko daring, pejabat pengadaan dan bendaharanya ngopi bersama dulu. Ya, ini enaknya mau pakai PMK 58 atau 59. Jangan sampai kadung pakai 59, ternyata nanti prakteknya 58. Itu nanti bisa susah dalam pengekspedisiannya. Mas Amin, Nggih, monggo Mas Rois. Ini mohon maaf, ini mohon izin. Ini saya mau nambah, boleh kan? Nggih, monggo satu lagi, monggo. Karena PMK 58 ini menurut saya sangat menarik dan sangat efektif untuk para bendahara. Saya tadi nyimak agak loading, agak delay ya, mohon maaf. Ini saya mau ke Mas Abraham. Terkait PP, langsung saja nggih Mas Abraham. Terkait PP ketika bertransaksi. Untuk pengaturan pajak yang dipungut, katakanlah langsung saja contoh Mamin. Mamin itu di Trenggalek ada pajak daerah dan PPh 23. Apakah memungkinkan pajak daerah dan PPh 23 itu wabunya dibedakan dalam satu transaksi tersebut? Karena ketika wabunya nanti untuk PPh 23 MB, otomatis kan mengurangi tugasnya dari teman bendahara untuk pelaporannya. Seperti itu. Dan selanjutnya, apakah dalam satu transaksi itu dimungkinkan barang-barang yang dibeli dalam satu transaksi itu dikenakan pajak yang berbeda-beda? Demikian. Jadi misalkan dalam satu transaksi itu ada yang dikenakan PPh 22 atau PPN atau non PPN. Kalau kami satukan dalam satu transaksi, apakah dimungkinkan seperti itu? Dan satu lagi ini masukan buat penyelenggara untuk Mas Amin, Mas Hari. Ini kayaknya narasumbernya memang kurang satu, yaitu dari Bang Jatim. Jadi
transaksinya sudah di MBIS, kemudian kewajiban perpajakannya sudah ada Pak Kori. Endingnya kan pembayaran. Dan seperti kita ketahui bersama, proses pembayarannya masih terkendala di metode pembayarannya. Ini hanya request narasumber saja, Mas Amin. Gitu. Nanti monggo, kita tambahkan lagi sebagai pertimbangan. Monggo Mas Abraham untuk direspon. Pak, saya tambahkan untuk yang PMK 58 gitu ya. Jadi untuk di PMK 58 itu kita untuk PPN, PPH kita yang pungut semua, Pak. Jadi nanti waktu ada pilih pajak daerah, PPH-nya tetap kita. Itu sudah otomatis, jadi aman, Pak. Jadi nanti pajak daerah, monggo nanti yang bayarkan bisa milih antara bendahara atau penyedia. Monggo seperti biasa pajak daerahnya gitu ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah dalam satu PO itu bisa ada yang pajak daerah, ada yang pajak PPN itu bisa. Itu nanti ada di aturan Bapak nanti waktu saat order PP itu pilihnya pajaknya jangan pilih gelondongan ya Pak, atur satuan. Nah, jadi nanti waktu diatur satuan itu nanti akan diatur satu pajak PPN, pajak daerah, PPN, pajak daerah. Nanti otomatis di bawahnya muncul yang pajak daerah ya akan dipungut siapa bendahara, mau pembeli gitu ya. Nah, itu nanti bisa dicek di situ Pak, di halaman transaksinya MBIS. Gitu. Nanti kita coba praktek bareng ya Pak Setwan. Pak siap, Mas Abraham. Sampun jelas Mas Rais nggih. Sampun, terima kasih. Bapak Ibu peserta jangan lupa ya untuk mengisi daftar hadir di link tree-nya UKBPJ Kabupaten Trenggalek karena nanti akan mendapatkan sertifikat. Nah, demikian tadi Bapak Ibu pelaksanaan sosialisasi implementasi Peraturan Menteri Keuangan 58 tahun 2022 pada toko daring. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan pemahaman kita tentang perpajakan dan ilmu yang diberikan oleh para narasumber kepada kita semua menjadikan amal ibadah beliau. Sebelum acara sosialisasi hari ini saya akhiri, mungkin ada closing statement dari narasumber, dari Pak Kori atau Pak Abraham mungkin. Closing statement, monggo kalau ada. Pak Abraham Rumin. Ya, Pak. Jadi Pak untuk tadi saya mau menggarisbawahi pertanyaannya Pak Mas siapa tadi yang dari PBJ saya lupa. Jadi Pak Mas Rois. Mas Rois banyak penyedia-penyedia non PKP bingung Pak. Nah, bisa dipakai solusinya pakai PMK 58 ini. Jadi nanti pakai MBIS, jadi nanti kita MBIS-nya yang akan membayarkan pajaknya karena konsepnya PMK 58 itu semua kena pajak Pak, meskipun harga 10.000, 20.000 itu semua dikenakan pajak. Gitu ya. Jadi bisa dipakai itu nanti penyedia bisa dimasukkan ke MBIS Market. Itu saja sih Pak. Amin. Terima kasih. Mungkin dari Pak Kori ada closing statement, monggo Pak Kori. Iya, kalau dari saya gini Pak, terkait sebenarnya yang paling menarik tadi terkait dengan transaksi-transaksi yang udah terlanjur terjadi tadi. Dikasih pengertian aja ke rekanan-rekanan ini bahwa aturannya memang seperti ini. Sebenarnya itu aturan lama, tapi kalau misalkan jenengan mentok nih, terus datang ke kantor terkait masalah tidak adanya faktur karena bukan PKP, jenengan ke kantor pajak pun juga hasilnya sama aja gitu. Jadi monggo diarahkan untuk didaftarkan sebagai PKP, toh nanti kedepannya juga masih bisa bertransaksi untuk jangka panjang kayak gitu. Soalnya kan aturan Kortex ini bukan aturan baru yang cuma berlaku hari ini aja, tapi ini kemungkinan bisa sampai 5 tahun atau sampai 10 tahun ke depan kayak gitu. Cuma memang ngapunten, Kortex ini masih baru sekali, masih banyak perbaikan. Jadi ya mohon bersabar. Kalau misalkan terjadi kendala, monggo nanti konsultasi ke AR masing-masing. Untuk daftarnya sudah saya berikan ke Pak Hari. Dan kalau misalkan ternyata belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, monggo datang ke kantor, ngobrol sama LPS-nya atau sama AR-nya langsung di kantor, biar lebih enak gitu. Tapi belum bisa ngopi nggih Pak, ngapunten, masih puasa. Siap. Sudah.
Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kori Ainur Nur Rohim dan Bapak Abraham Nainggolan serta Bapak Ibu peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir mengikuti acara pagi ini. Demikian tadi acara sosialisasi implementasi PMK 58 tahun 2022 pada Toko Daring hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan selama berlangsungnya sosialisasi, baik yang kami sengaja maupun tidak. Akhirnya acara kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, dilanjut. Oke. Waalaikumsalam. Makasih. Terima kasih semuanya. Ini tidak ada kuis ini, Mas. Hadiahin tak. Nah iya, aku orang oleh hadiah loh. Orang enak kuis kok dibagi-bagi pulai. Aku wis jumuk diingi. Aku tak juga yang Pumer Sejahtera. Doorpress Mas Adi, doorpress. Robek hilang, robek. Efisiensi. Efisiensi. Sembiarang efisiensi ya. Bukan efisiensi ya. Salam sehat Bang Ibul. Tetap semangat. Izin mau turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong izin Rin, mandap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Tapi regane luwih dimampatne, enggak salah. Stop record.